Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dasar perbankan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang definisi perbankan, sejarah perbankan, jenis-jenis bank dan fungsi bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwan Riza Arifin, NIM 2240110. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi perbankan. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berisi pengertian bank dan macamnya. Yang ke-1, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Yang kedua, bank umum. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat. Dan yang keempat, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dan yang kelima, prinsip syariah. Dan sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah sebuah badan usaha yang masuk dalam lingkup lembaga keuangan syariah atau LKS. Definisi LKS menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu materi tentang sejarah perbankan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lailatul Rohana, NIM 22401104. Asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan dahulu di daratan Eropa. Kemudian, usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat yang dibawa oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa. Perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16. Sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Contoh bank-bank tersebut yaitu Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Bumi, dan lain-lain. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Di Indonesia, praktik perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa bank umum, bank perkreditan rakyat, bank umum syariah, dan juga BPR syariah. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan tentang teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agusti Nur Aini, NIM 22401105. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank sendiri terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek fungsinya. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, dan bank pegawai. Untuk penjelasan yang pertama adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Wilayah operasional bank umum dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut juga sebagai bank komersil. Bank umum sering disebut sebagai
bank komersil atau commercial bank. Selanjutnya adalah bank perkreditan rakyat. Bank ini tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya bahwa kegiatan bank perkreditan rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan yang dijalankan oleh bank umum. Selanjutnya adalah dilihat dari aspek kepemilikannya. Dari aspek ini dilihat dari akte pendirian dan pengusahaan saham yang dimiliki oleh bank bersangkutan. Jenis-jenis bank dari aspek kepemilikannya adalah 1. Bank milik pemerintah. Maksudnya adalah baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini juga dimiliki oleh pemerintah. Bank Negara Indonesia contohnya. Selanjutnya adalah bank milik swasta nasional. Jenis bank ini seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional dan akte pendirinya pun didirikan oleh swasta, termasuk pembagian keuntungannya. Contohnya adalah bank muamalat. Yang ketiga adalah bank milik koperasi. Kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbeda berbadan hukum koperasi. Sebagai contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang keempat adalah bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Contohnya seperti American Express Bank. Yang kelima adalah bank milik campuran. Saham jenis bank ini dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional, namun kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya seperti Inter-Pacific Bank. Yang keempat dilihat dari aspek status dan kedudukannya. Dari aspek ini dibagi menjadi 2 bank, yaitu 1 bank devisa dan non-devisa. Untuk bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua adalah bank non-devisa. Bank non-devisa adalah bank umum yang ruang lingkup gerak operasionalnya di dalam negeri saja. Contohnya seperti BCA. Untuk aspek selanjutnya adalah aspek yang dilihat dari cara menentukan harganya. Dari aspek ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah bank yang berdasarkan prinsip konvensional dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabah. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 metode. Metode yang pertama adalah menetapkan bunga sebagai harga. Penentu harga ini dikenal dengan istilah spread base. Untuk metode yang kedua adalah untuk menentukan jasa bank lain. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee base. Untuk yang kedua adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank ini menggunakan aturan perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang bersangkutan. Saya Muhammad Kevin, NIM 22401093 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Agustin, yaitu tentang fungsi bank. Yang pertama yaitu bank umum. Fungsi bank umum yang pertama yaitu penciptaan uang. Bank umum dapat mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral. Yang kedua yaitu mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Jasa yang amat dikenal adalah clearing, transfer uang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menghimpun dana simpanan. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibanding dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang keempat yaitu mendukung kelancaran transaksi internasional. Kehadiran bank umum beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi antar bank internasional. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan mudah, cepat, dan murah. Yang kelima yaitu penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga. Masyarakat bisa menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah
dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa. Selanjutnya yaitu pemberian jasa lainnya. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon, membeli pulsa telepon menggunakan jasa bank. Yang kedua yaitu bank sentral. Fungsi bank sentral yaitu yang pertama, menjaga stabilitas moneter antara melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Fungsi bank sentral kedua yaitu memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. 3. BI Bank Sentral memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan melalui pemantauan secara makroprudensial, dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan atau potensial shock yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Yang kelima, memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai leader of the last resort atau LOLR. Peran tradisional bank sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Yang keenam, yaitu memperkuat institusi melalui good governance, efektivitas komunikasi dan kerangka hukum. Ketujuh, yaitu mengoptimalkan pencapaian dan manfaat inisiatif Bank Indonesia. Untuk fungsi bank yang ketiga yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Fungsi BPR yang pertama yaitu memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan, apalagi untuk mereka yang tinggal di desa. Oleh karena itu, BPR berfungsi memberikan edukasi mendasar pada masyarakat terkait sistem perbankan. Fungsi BPR yang kedua yaitu membuat pemerataan kesempatan untuk membuka usaha di era digital, baik anak muda yang mempunyai ide bisnis yang kreatif. BPR hadir sebagai penyedia modal atau dana untuk kaum milenial. Fungsi BPR yang ketiga yaitu mempercepat pembangunan desa. BPR memang lebih banyak dibangun di desa, sehingga seluruh desa yang ada di Indonesia tidak lagi ketinggalan zaman karena kekurangan informasi terkait dunia usaha. Fungsi BPR yang keempat yaitu menyediakan layanan perbankan. Layanan perbankan ini bisa berbentuk tabungan perorangan ataupun memberikan layanan pinjaman dana untuk mereka yang memerlukan modal pinjaman usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.